Oke, selamat siang, sore, dan malam, teman-teman semua. Kembali bersama saya Brian Oki. Oke, di sini saya mau bahas soal buku saya yang berjudul Saya Bukan Trader. Oke, sebelum lanjut, ini saya bahas langsung dari bab per bab saja ya. Jadi saya cuplik dikit per dikit, saya bahas sedikit demi sedikit, mungkin dari per lembar 1 atau 2 lembar, dan saya upload ke YouTube. Untuk YouTube memang saya tidak sebarkan dan memang saya tidak mencari uang dari YouTube situ ya. Untuk yang mau nonton silahkan, bagi yang tidak silahkan. Yang jelas ini buat simpanan saya dan buat teman-teman dekat saya serta rekan yang sudah belajar investasi dengan saya atau belajar trading dengan saya, memudahkan saya untuk untuk ngasih tahu ke mereka semua ya fungsinya YouTube. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang isi dari buku saya. Bagi kalian yang belum tahu buku saya, nanti boleh chat di yang punya WA saya, boleh chat di WA. Yang tidak punya langsung ke email aja boleh, nanti saya kirimin gratis tanpa dipungut biaya untuk kalian belajar, untuk kalian pedoman. Oke, langsung saja. Yang pertama yang saya bahas di sini langsung ke bawahnya ya. Trading. Saya bacakan dulu. Kesimpulannya adalah investasi jangka panjang dan trading one day stop bet, yaitu 1 hari selesai ya. Itu bahasa saya buat sendiri. Kalau Anda mengaku seorang trader, Anda harus pahami ini. Tidak ada saham yang nyangkut atau salah beli, apalagi sampai berhari-hari. Metode trader pasang stop loss dan take profit. Kalian harus paham itu ya, pasang stop loss dan take profit. Kalau masih ada pembelian saham yang belum selesai hari itu juga, maka para trader melakukan jual rugi. Berbeda terbalik dengan investasi. Mungkin saya tidak menjelaskan lagi soal investasi, kebalikannya trader. Jadi gini loh teman-teman. Jadi perbedaannya adalah yang jelas gini. Investasi sama trading itu sama-sama pelaku di digital market atau pasar virtual, tapi trading itu punya sistem sendiri. Kalau kalian mau trading, kalian harus pasang stop loss. Di sini kalian harus pasang stop loss. Dalam artian apa teman-teman? Fungsi dari stop loss itu untuk menghindari kalian terkena margin call atau terperosok ke kerugian yang lebih banyak gitu. Stop loss di sini saya menyarankan pakai persentase ya teman-teman ya, persentase range sama lotnya itu, atau persentase pergerakan poinnya ya teman-teman ya. Oke, kalau saya sendiri saya mengacu ke investasi teman-teman. Jadi saya mengibaratkan memang saya bukan trader ya, saya bukan seorang trader, karena saya itu mengibaratkan saya itu jual beli di situ. Saya membuka sebuah market di situ. Di dunia saham saya membuka sebuah market. Jadi saya pahami benar barang yang saya jual di situ teman-teman. Saya display barang di situ dan saya jual. Ketika saya untung saya jual, ketika saya belum untung saya tidak jual di situ teman-teman. Dan dengan pegangan pedoman tertentu. Untuk pedomannya nanti di buku ada, nanti saya jelaskan yang di slide-nya ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Ini yang kedua. Apakah trading itu judi? Oke, saya bacakan dulu. Ini adalah pertanyaan umum yang sering saya dengar di kalangan masyarakat awam yang selalu ingin banyak tahu soal ini. Saya jawab dengan tegas di sini bahwa trading forex bukan judi. Forex atau komoditi lainnya itu bukan judi. Resiko yang diterima si trader bisa lebih
dari judi karena faktor-faktor tertentu yang mengharuskan manusianya untuk belajar dulu sebelum belajar. Jadi gini teman-teman, dibilang judi, saya katakan bukan judi. Kalau kalian menggunakan sistem trade, karena trading sendiri itu diambil dari kata-kata dagang ya teman-teman, dari jual beli ya trading itu. Kesimpulannya gitu. Jadi akan lebih parah dari judi bisa. Karena tidak ada ampunan di dunia saham itu, di pasar saham itu nggak ada pengampunan, di situ habis ya habisin. Jadi bisa lebih parah dari judi juga bisa. Resiko yang diterima juga parah dari judi juga bisa. Resikonya apa? Gangguan psikisnya kalian pasti gini loh. Seorang yang hobi judi atau seorang yang penggemar gambling itu rata-rata dia seperti kecanduan atau seperti terkena zat adiktif gitu yang harus dan kerih ya, kalau enggak ya koyo enggak komplit gitu loh. Ya trading sama juga, cuman kalau kalian masih seperti itu ya bukan trading. Kalau kalian cuman masih yang penting punya modal, aku open buy atau open sell, nanti kalau mugo-mugo dapat, itu menurut saya jangan masuk dulu di situ karena kalian belum punya pegangan, belum punya pedoman. Itu bahaya sekali. Kenapa orang banyak ber apa namanya berpersepsi kalau trading itu judi ya karena rata-rata yang mereka temui itu pelaku tradingnya itu ya seperti itu gitu loh. Pelaku pelaku apa investor investasi jual beli investasinya seperti itu gitu loh. Jadi jangan disamakan ya sama yang benar-benar sudah mendalami digital market ya teman-teman ya. Karena sama aja kalian tuh jualan di Facebook, jualan online, jualan apa itu ya sama saja. Sama kalian jualan emas di forex, bagi saya sama saja karena saya menerapkan metode itu teman-teman. Oke, lanjut ya. Sini ya. Simpelnya, di mana saja dan apa saja yang berhubungan dengan bekerja pasti ada resiko yang diterima. Kembalikan kepada sikap manusianya, apakah siap dan sudah ada antisipasi buat menerima suatu masalah yang datang tiba-tiba. Jadi gini, suatu problem itu pasti datang. Ini pembahasan soal psikis ya, karena di buku saya itu rata-rata psikologi dan rata-rata fundamental gitu aja. Kalau yang teknikal saya enggak, makanya saya enggak sebarkan ini karena jarang yang minat. Pembelajaran soal fundamental dan psikis itu jarang yang minat. Orang yang rata-rata orang sekeliling kita itu yang di Asia atau di Indonesia ini kebanyakan yang mereka ingin belajar itu yang di yang di ini yang di teknikal dan yang dapat uang cepat gitu aja. Jadi gini loh, resiko untuk bekerja trading itu pasti ada resikonya. Pasti kita nemuin lah, orang kita jualan biasa aja di pasar harian aja, kita pasti nemuin kan masalah, entah itu barangnya rusak atau pembeli sepi ya sama saja. Karena apa? Karena sistem saya sendiri melakukannya. Karena ketika saya belum profit, saya open buy gitu. Open buy ketika saya belum profit ya berarti itu ibarat itu saya belum ada pembeli toh di situ. Gitu aja. nanti saya jelaskan tentang lain-lainnya ya. Ini kalian pasti masih bertanya-tanya dan saya juga bingung juga mau menjelaskan. Yang penting saya sebarkan ini biar buat belajar kalian semua. Mudah-mudahan paham ya. Selanjutnya saya bahas soal manajemen resiko dan Anda harus jadi trader atau investor. Gini teman-teman, yang diterima resikonya trader sama investor itu beda-beda. Jadi pelaku trading itu memanfaatkan sekali yang namanya leverage. Oke, pelaku trading itu memanfaatkan sekali yang namanya leverage, teman-teman. Leverage. Oke, pelaku trading itu memanfaatkan sekali leverage. Karena apa? Rata-rata pelaku memaksimalkan pembelian mereka atau penjualan mereka dengan modal sekecil-kecilnya, dengan penghasilan sebesar-besarnya.
dengan waktu sesingkat-singkatnya, dan tidak ada yang namanya trading itu nginep. Ya harus selesai ketika itu, apapun yang terjadi ya harus kalian selesaikan hari itu juga. Kalau kalian masih nginep, itu belum pakai metode trading. Ingat ya, kalau kalian masih nginep, masih nyangkut, saham kalian masih nyangkut, itu belum pakai metode trading. Makanya ada perbedaan di sini. Oke, untuk investor ini sangat-sangat takut dengan yang namanya leverage. Saya pribadi ya, saya sangat takut dengan yang namanya leverage. Karena apa? Pengertian leverage mungkin kalian sudah pada tahu ya. Ini apa namanya? Penggandaan ya, atau peminjaman dana dari si broker. Itu peminjaman dana itu pembesaran lah, pembengkakan dana dari si broker untuk kita dipinjemin gitu loh. Jadi investor itu tidak main di leverage. Jadi yang investor mainkan adalah mereka menganalisa bahwasanya saya untuk belanja hari ini, untuk membeli minyak hari ini atau membeli emas hari ini, itu dengan faktor apa? Saya berani beli itu dengan faktor apa? Rata-rata investor itu jangkanya lebih panjang daripada si trader. Trader harus selesai hari itu, investor tidak. Investor dia sanggup menahan dan dia punya modal resiko, atau dia punya modal cadangan di situ untuk menahan barang itu. Karena kalau dia pas posisi beli turun kan semakin uangnya semakin berkurang, dan kekuatan level marginnya kita kan juga semakin berkurang persentasenya. Nah, untuk para investor, saya sendiri ya, saya mengibaratkan saya sendiri itu investor di situ. Jadi saya menginvestasikan uang saya untuk membelikan sebuah barang di situ dengan kapasitas tertentu. Jadi saya harus mempersiapkan antara ini pergerakan mau kemana. Jadi saya harus siapkan di situ, teman-teman. Jadi kalau umpamanya kalian sistem kerjanya seperti trading, tapi perlakuan kalian di pasar forex atau pasar komoditi ini seperti investor, nggak bakalan jadi, itu nggak ketemu, teman-teman. Lotnya kalian banyak, pembelian kalian banyak, cuman kalian nahan terus, akhirnya yang ketemu margin call. Itu aja, teman-teman. Mungkin ini saya bahas per video ini 2 bab dulu ya, teman-teman. 2 bab yang sangat simple ya. Ini saya tulis ini bukan apa-apa, teman-teman. Saya tulis ini karena ini saya sendiri saya memang ini dari pengalaman hidup saya ya. Karena memang saya itu bukan trader. Dan untuk video selanjutnya nanti saya bahas yang lain-lain. Yang jelas ini video tidak saya publikasikan saya publikasikan, cuman tidak saya sebarkan ke umum, karena saya juga banyak yang nggak suka dengan video ini karena pembahasannya cuma tentang fundamental dan tentang psikologi. Bagi mereka tidak penting, bagi saya yang paling penting adalah ini, karena saya yang sudah membuktikan, saya sudah pelaku yang sudah lumayan lama juga, dan saya sudah menghasilkan hasilnya, teman-teman ya. Oke, selamat malam dan sampai ketemu di video selanjutnya.